Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviani dengan NPM 30620564145. Saya dari kelas 02 atau 12 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan mata kuliah penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Isna Kasmilwati MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kualitatif saya yang berjudul Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dimensi Beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia di SDN Kolam Kiri, Kecamatan Manaraya. Yuk mari kita simak penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Di sini latar belakang masalah saya yang pertama adalah pendidikan pada kurikulum merdeka. Pendidikan pada kurikulum merdeka ini pembelajaran mengupayakan yang membentuk profil pelajar Pancasila. Pada visi dan misinya bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pembentukan pelajar Pancasila. Untuk itu telah terbit panduan capaian pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di tingkat sekolah dasar yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil ideal karakter bagi pelajar Indonesia yang harus terwujud melalui semua pihak. Dasar dari adanya implementasi profil pelajar Pancasila ini adalah keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KE-2022 tahun 2022, yaitu tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Pelajar Pancasila merupakan perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila yang memiliki 6 ciri utama, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dan juga kreatif. Kemudian, mengapa penelitian profil pelajar Pancasila? Penelitian ini tentang profil pelajar Pancasila itu penting untuk dilakukan sebagai proses penataan dan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SDN Kolam Kiri, Kecamatan Manaraya. Penguatan profil pelajar Pancasila menjadi penting dilaksanakan dengan memberi kesempatan bagi peserta didik agar mendapatkan pengetahuan suatu proses penguatan karakter dan memberikan kesempatan untuk belajar di lingkungan sekitarnya. Dengan berhasilnya implementasi profil pelajar Pancasila akan menumbuh kembangkan peserta didik sebagai agen kebaikan moral dan akhlak mulia, serta dapat berkontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai toleransi dan perdamaian di antara masyarakat, sebab peserta didik merupakan komponen utama yang menjadi tumpuan perhatian dalam proses transformasi pendidikan karakter. Nah, mengapa penelitian ini dilakukan di SDN Kolam Kiri? Jadi berdasarkan hasil wawancara bahwa di SDN Kolam Kiri itu peserta didiknya memiliki budaya baik yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada elemen akhlak beragama, tampak bahwa di sekolah tersebut terdapat budaya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada elemen akhlak pribadi yang juga berkaitan dengan elemen akhlak kepada alam, siswa diharapkan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pada elemen akhlak kepada manusia, peserta didik sangat sopan dan menghargai bapak ibu guru yang sedang wawancara dengan peneliti. Sikap ini juga tampak saat peserta didik ketika baru datang masuk ke sekolah untuk menyalami bapak ibu guru yang sedang lewat. Berkaitan dengan akhlak bernegara ini, tampak saat peserta didik itu antusias saat melaksanakan latihan dan tampil sebagai petugas upacara. Nah, berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti ingin mengetahui dan menggali informasi bagaimana implementasinya kepada peserta didik, karena nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan di sekolah dasar tersebut dengan baik dan dapat menumbuhkan pelajar Pancasila, merupakan ruang kreativitas guru dan sekolah untuk menetapkan metode pendidik yang tepat bagi peserta didik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik sekali melakukan suatu penelitian di sekolah tersebut
agar dapat mendeskripsikan bagaimana implementasi profil pelajar Pancasila dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di SDN Kolam Kiri, Kecamatan Wanaraya. Sehingga dalam hal ini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dimensi Beriman Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di SDN Kolam Kiri, Kecamatan Wanaraya. Kemudian, identifikasi masalahnya yang pertama, peserta didik memiliki budaya baik yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan elemen akhlak beragama, pribadi, kepada alam, kepada manusia, dan akhlak bernegara. Jadi, fokus penelitiannya adalah bagaimana implementasi profil pelajar Pancasila dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di SDN Kolam Kiri, Kecamatan Wanaraya. Tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui implementasi profil pelajar Pancasila dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di SDN Kolam Kiri, Kecamatan Wanaraya. Penegasan istilah ini yang pertama itu ada implementasi. Implementasi adalah suatu perencanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Kemudian, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dirancang dalam kurikulum melalui konstitusi sesuai dengan tujuan, peran, dan fungsi pendidikan nasional. Selain itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, standar lulusan, serta amanat para tokoh pendidikan Indonesia yang menjadikan rujukan utama dalam merumuskan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah sebuah perwujudan pelajar yang ada di Indonesia, yang sebagai pelajar yang sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun 6 ciri utama profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian, dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 5 elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, yang pertama ada akhlak beragama, yang kedua ada akhlak pribadi, yang ketiga ada akhlak kepada manusia, yang keempat ada akhlak kepada alam, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, Pancasila memiliki dasar bahwa warga negara Indonesia wajib memahami, mengamalkan Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam suatu pembelajaran. Pancasila tidak hanya sebuah pengetahuan belaka, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendidikan Indonesia harus mengarahkan para pelajar agar harus mampu berpikir kritis, memiliki pengetahuan luas, dan bangga menjadi jati diri anak Indonesia. Dengan kata lain, bahwa pelajar Indonesia harus memiliki kompetensi global dan harus memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma Pancasila. Menurut Sulistiawati dan kawan-kawan 2021 halaman 2. Nah, profil pelajar Pancasila ini disusun untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu peserta didik dengan profil kompetensi seperti apa yang dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Dalam konteks tersebut, profil pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan di setiap jenjang satuan pendidikan dalam hal penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi profil pelajar Pancasila memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 4.0. Selanjutnya, pelajar Pancasila adalah sebuah perwujudan pelajar yang ada di Indonesia, yang sebagai pelajar yang sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun 6 ciri utama profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia percaya akan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, ia menghayati hubungan cinta, kasih, dan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang bertakwa adalah pelajar yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Keimanan dan ketakwaan ini terjawantahkan dalam akhlaknya yang mulia. Pelajar Indonesia menyadari bahwa proses belajarnya ditujukan untuk perbaikan akhlak pribadinya. Elemen-elemen kunci dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama itu ada akhlak beragama, yang kedua ada akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan dalam proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian ini data deskriptifnya berisi kata-kata yang dipaparkan dalam bentuk kalimat. Kemudian, subjek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu wali kelas dan siswa kelas 4 yang berjumlah 14 peserta didik. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah profil pelajar Pancasila, yang dimana sekolah tersebut telah menggunakan kurikulum Merdeka dan menjadi sekolah penggerak. Lokasi penelitian ini di SDN Kolam Kiri, Kecamatan Wanaraya, Jalan Desa Kolam Kiri, RT 4 RW 2, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Baritokwala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sumber data yang diambil ada data primer dan data sekunder. Dan proses pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya yang digunakan ada data reduction, ada display data, dan penarikan kesimpulan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.